Selamat pagi. Chemistry Selalu di hati. Bu Petri. Selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Chemistry Akan mempersembahkan video pembelajaran Mengenai minyak bumi. Selamat menyaksikan. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar hingga kerosin, serta material seperti lilin parafin dan aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan sumber utama fraksi-fraksi senyawa alkana. Pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya dilakukan melalui teknik distilasi, yaitu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Apa saja sih yang terkandung dalam minyak bumi? Minyak bumi tersusun atas 5 kandungan senyawa, yaitu senyawa hidrokarbon sebanyak 90-99%, belerang 0,7-7%, nitrogen 0,01-0,9%, oksigen 0,01-0,4%, dan senyawa organologam sangat kecil. Bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dalam lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah, yaitu C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu, bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengoboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kedua, fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin.
minyak tanah, dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kedua, proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Ketiga, proses kristalisasi. Proses kristalisasi yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses perbandingan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan. Bahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Bensin. Apa itu bensin? Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peranan penting. Di Indonesia, tersedia beberapa jenis bensin, misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Hal ini dipengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin mengelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktan O ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar yang menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% iso-oktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 dikali 0 dijumlahkan dengan 75/100 dikali 0. Hasilnya menjadi 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% iso-oktana dan 8% N-heptana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan menghasilkan nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, alisklik, atau aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan yang relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Yang pertama, yaitu mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang selanjutnya yaitu menambahkan hidrokarbon alisklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin.
atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL, tetraethyllead, dengan rumus kimia PbC2H54. Namun, senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya, seperti MTBE, methyl tetraributyl ether, ataupun etanol. Dampak dari pembakaran bahan bakar. Yang pertama yaitu timbulnya kabut asap. Kabut asap adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang-radang, asma, hingga kanker dan kematian. Yang kedua yaitu terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika terjadi hujan, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi dan pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Demikianlah video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.